Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat bersyukur karena pagi hari ini kita dapat bangun untuk beraktivitas kembali. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi pada pagi hari ini dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema kenikmatan Injil yang terambil dari Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-12, kemudian ayat yang ke-20. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Kemudian ayat yang ke-20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang yang menyukai akan film horor. Saya tidak menyebut mereknya apa, tetapi kalau saja ada film horor yang baru saja tayang di bioskop, maka banyak orang berbondong-bondong akan datang untuk menonton film horor tersebut. Nah, saya kemudian jadi berpikir, ada apa gerangan kenapa orang-orang di Indonesia suka akan film horor? Salah satu faktornya yang saya pikirkan adalah mungkin karena sejak kecil orang-orang yang khususnya berada di Asia ataupun Asia Tenggara sudah diajari untuk takut kepada roh-roh atau penguasa-penguasa yang ada di udara. Bukannya takut kepada Tuhan saja seperti itu, tetapi mereka diajarkan untuk takut kepada hal-hal yang menyeramkan. Misalnya, kalau seandainya kamu melakukan ini nanti pamali. Nanti kalau kamu melakukan ini itu tidak boleh, melanggar ini nanti ada roh yang tidak senang dan sebagainya seperti itu. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Dari kacamata Kristen kita melihat bahwa sesungguhnya Allah Sang Pencipta itu adalah satu-satunya penguasa tunggal. Tidak ada yang namanya Allah kedua, Allah ketiga, Allah keempat, Allah kelima, di mana itu sama-sama kuatnya dan mereka saling bertarung. Tidak ada seperti itu. Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya penguasa tunggal yang mengontrol kehidupan di alam semesta ini. Dan kita justru harus menikmati, belajar akan Injil yang telah kita dengar, akan firman Tuhan yang kita dalami bersama-sama. Saudara, kita diajar untuk melakukan dan mendengarkan apa yang baik, tetapi seringkali kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Kita mungkin diajak untuk belajar melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, oleh lingkungan sekitar kita. Kalau kita lihat dari ayat 9-12 yang sudah kita baca tadi, kata belajar itu sebenarnya menunjukkan proses di mana orang, baik secara sengaja maupun tidak, menyerap suatu pengetahuan dan mempraktekannya.
Ada paling tidak dua faktor yang mempengaruhi seseorang itu belajar, yaitu niat dari orang yang belajar dan daya tarik dari ilmu atau praktek yang dipelajari. Ketika pengaruhnya itu sangat kuat, maka praktek tersebut akan mudah meresap ke dalam diri seseorang. Saudara, kalau kita belajar hal-hal yang buruk dan cepat untuk mempraktekkannya, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan untuk kita semua. Tetapi ketika kita kembali bicara tentang Injil Tuhan, ketika kita kembali bicara tentang firman Tuhan, apakah kita memiliki niatan untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap harinya? Atau justru malah kita melihat bahwa Injil itu sendiri adalah sesuatu hal yang tidak menarik lagi? Saudara, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama tahu bahwa itu bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan semata-mata hanya karena pekerjaan Allah saja. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka hati kita sesungguhnya itu berpaut kepada Allah. Berpaut dalam arti kita rindu untuk semakin lebih lagi mencintai Tuhan setiap harinya. Kalau kita mencintai berhala-berhala yang lain, entah berhala itu adalah sesuatu, katakanlah seperti yang ayat yang sudah kita baca, bertenung, menyembah berhala, menyembah roh-roh nenek moyang, ataupun mungkin yang ada berhala-berhala di dalam hati kita, maka sebetulnya kita itu harus dikalibrasi untuk terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Maka dari itu saya terus bertanya akan hal ini. Apakah Injil itu sendiri masih nikmat di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan ketika kita melihat Injil itu seperti makanan yang sudah basi? Saudara, saya berharap kita semua sama-sama menikmati Injil di dalam kehidupan kita. Saya berharap kita semua sama-sama melihat keindahan Tuhan. Bukan karena kata pendeta A, kata hamba Tuhan B, kata hamba Tuhan C, Injil itu nikmat, Injil itu lezat, tetapi kita sudah menikmati Injil itu terlebih dahulu, baru kita dapat mempromosikannya. Bukankah ketika kita mencoba makanan yang lezat di sebuah restoran, ketika kita menikmati makanan itu, maka kita dengan sukarela mempromosikan kepada rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita. Begitu pula dengan Injil. Jika kita tidak dapat menikmatinya terlebih dahulu, maka kita tidak dapat mempromosikannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita agar kita sama-sama menikmati Injil di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami setiap hari membutuhkan Engkau untuk mengkalibrasi hati kami, mengarahkan hati kami untuk selalu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam berita firman Tuhan yang selalu kita dengarkan. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya kenikmatan Injil itu selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk setiap aktivitas kami yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.